Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja adalah common enemy, yaitu perlawanan bersama dari seluruh serikat buruh, serikat petani, dan elemen kelas pekerja lain menolak keberadaan daripada Omnibus Law Undang Cipta Kerja. Bagaimana negara dijadikan sebagai agen outsourcing, modern slavery, perbudakan modern. Negara yang menentukan jenis pekerjaan yang boleh outsourcing dan jenis pekerjaan yang tidak boleh outsourcing. Tidak ada satupun di dunia ini yang menempatkan negara sebagai agen outsourcing. Hanya ada di Indonesia. Outsourcing seumur hidup. Engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelutmu, di remang kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air, di seluruh pelosok negeri Indonesia yang kita cintai. Baru-baru ini Partai Buruh menggugat judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Uji formil bersama kelompok-kelompok lain juga menggugat yang sama. Tanggal 2 Oktober 2023 nanti akan diambil keputusan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan tersebut. Bagi Partai Buruh dan kelas pekerja, Serikat Buruh, Serikat Petani, Aliansi Nelayan, PRT, Jala PRT, dan organisasi-organisasi lain seperti itu, Serikat Rakyat Miskin Kota maupun organisasi lainnya. Keputusan tanggal 2 Oktober 2023 adalah sangat dinantikan. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah common enemy, yaitu perlawanan bersama dari seluruh serikat buruh, serikat petani, dan elemen kelas pekerja lain menolak keberadaan daripada Omnibus Law Undang Cipta Kerja. Bagaimana negara dijadikan sebagai agen outsourcing, modern slavery, perbudakan modern. Negara yang menentukan jenis pekerjaan yang boleh outsourcing dan jenis pekerjaan yang tidak boleh outsourcing. Tidak ada satupun di dunia ini yang menempatkan negara sebagai agen outsourcing. Hanya ada di Indonesia. Outsourcing seumur hidup, jaminan kesehatan yang terbatas, tidak ada jaminan pensiun, upah murah terkadang dibayar di bawah upah minimum. Banyak fakta dan cerita yang menjelaskan orang-orang miskin
yang menyekolahkan anaknya hingga lulus SMA, SMK. Ketika mau masuk menjadi karyawan melalui agen outsourcing, 4 juta hingga 5 juta harus bayar di muka. Kontrak pendek 3 bulan sampai 6 bulan. Sungguh ini perbudakan zaman modern yang dimana negara ikut menjadi pelaku utamanya. Bagaimana perempuan yang mengambil cuti haid, cuti melahirkan, tidak ada kepastian upah. Bagaimana upah tidak naik 3 tahun berturut-turut, padahal ekonomi tumbuh 4-5%, inflasi 3-4%. Terus siapa yang bayar terhadap kenaikan harga-harga barang, sedangkan upah tidak naik 3 tahun? Baru tahun 2023 naik sekali saja, sekitar 4%. Tahun ini kenaikan upah buruh pasti di bawah kenaikan PNS TNI Polri. Kita setuju PNS TNI Polri naik upahnya, pensiunan juga naik upah, kita setuju. Tapi buruh swasta lebih rendah dari kenaikan upah PNS karena Omnibus Law. Tanah petani yang dirampas, Rempang adalah satu kasus yang baru-baru ini meledak sehingga orang berpikir Omnibus Law ini untuk siapa? Hanya untuk kepentingan pemodal dan orang-orang yang kuasa terhadap uang. Negeri ini tidak boleh dibeli oleh orang-orang yang punya uang. Negeri ini adalah milik bersama. Maka keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Oktober 2023 sangat menentukan apakah keadilan masih bisa dicari di ruang sidang Mahkamah Konstitusi oleh hakim yang mulia, atau bila mana keadilan tidak dapat dicari di ruang-ruang sidang, maka jalanan adalah tempat mencari keadilan oleh kaum buruh, partai buruh, serikat petani, dan kelompok-kelompok kelas pekerja lain. Kami memohon dengan sungguh-sungguh, boleh jadi hakim Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan melalui RPH, rapat permusyawaratan hakim. Kita tidak tahu apakah kalah atau menang gugatan partai buruh dan kelas pekerja. Kalau rapat permusyawaratan hakim tersebut diputuskan merugikan atau menolak gugatan uji formil yang dinyatakan omnibus inkonstitusional dan ternyata diputus berbeda dengan harapan partai buruh dan kelas pekerja, maka aksi besar-besaran adalah jalan yang akan diambil. Jalan-jalan hari demi hari akan penuh dengan demo masyarakat, para buruh, kelas petani, dan kelas pekerja lainnya bersama partai buruh. Diiringi juga ada demo atau aksi atau mogok kerja, mogok nasional yang tuntutannya adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan naikkan upah minimum 15% di tahun 2024. Semua berpulang pada hati nurani para hakim Mahkamah Konstitusi. Keadilan hanya ada pada dirinya dan Tuhannya. Kami meminta dengan hormat kepada hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Oktober untuk menyatakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional tanpa kata-kata bersalah, karena tidak pernah mengajak serikat buruh, serikat petani, akademisi, masyarakat umum dalam uji public hearing. Hanya peraturan pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian langsung disahkan oleh DPR. Mosi tidak percaya pada DPR RI terhadap kasus JR Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi-aksi akan berlanjut. Mogok nasional sedang didiskusikan dan dipersiapkan. 5 juta buruh akan stop produksi, ikut mogok nasional. Ratusan ribu pabrik akan berhenti. Pelabuhan dan angkutan umum yang menjadi anggota serikat buruh. Karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah pertaruhan tentang keadilan. Tidak mungkin outsourcing kita biarkan seumur hidup dan sebagai perbudakan zaman. Hakim MK harus melihat hati nurani dan kepentingan orang. Terima kasih saudara. 2 Oktober aksi di seluruh Indonesia, 38 provinsi, 300 kabupaten kota, khususnya kota-kota industri. Demo besar-besaran melebar karena semua elemen turun menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan bila mana terjadi sesuatu, yang paling bertanggung jawab adalah hakim Mahkamah Konstitusi karena tidak meletakkan rasa keadilan di atas segala-galanya. Tentu kita tidak mengharapkan. Terima kasih. Sampai jumpa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om, sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa.
Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.